Setelah mendengar suara Isabel, nyawa Raisa seperti akan terbang. Ravindra meminta tolong padanya untuk menjaga Isabel baik-baik. Dan sekarang anak mereka juga ada bahaya. Mampus. Kalau anak Isabel ada bahaya, maka dia juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini. Tante kaya itu mengapa harus berdiri di sana? Isabel, kamu adalah wanita yang sedang hamil. Mengapa bertingkah seperti seorang kesatria? Dan supir dengan mobil plat luar kota, aku pasti akan mengingatmu. Raisa membawa semua barang bawaannya, kemudian juga berlari cepat ke arah Isabel. Dan Nyonya Presiden yang sudah diselamatkan oleh Isabel, setelah melihat Isabel terbaring di lantai, dia baru bereaksi dengan cepat berbicara menggunakan bahasa Korea. Maaf, oh kamu ya? Raisa melihat tante kaya itu, kemudian dia juga menggunakan bahasa Korea itu untuk berkata, Tante, dia tadi sudah menyelamatkanmu. Bisa tolong panggilkan mobil ke rumah sakit untuknya tidak? Ah, baik-baik. Mobilku ada di dekat sini. Sebentar lagi sampai. Nyonya Presiden melihat Isabel yang terbaring di lantai. Sejenak nyawanya juga terbang keluar. Dia dengan cepat juga menyadari orang itu adalah Isabel dan pastinya dia tahu bahwa Isabel sedang hamil. Raisa, perutku sangat sakit. Selamatkan anakku. Saat ini Isabel sudah tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Dia terus menggenggam tangan Raisa dan berkata, anak ini tidak boleh ada bahaya. Di saat ini Isabel hanya bisa bergantung dan mempercayai orang yang baru saja dikenalnya selama beberapa jam. Baik, kamu tenang saja, kamu dan anakmu tidak akan ada masalah, Raisa dengan cepat menjawab. Di saat ini mobil Nyonya Presiden sudah sampai. Setelah pintu terbuka, Raisa memapah Isabel untuk masuk ke dalam. Kemudian mobil juga dengan cepat bergerak ke arah rumah sakit terdekat. Sewaktu masuk ke rumah sakit, Isabel segera diantar ke unit gawat darurat. Di saat ini Raisa baru mempunyai waktu untuk menelpon Ravindra. Dia memberitahu semua masalah dengan detail dari awal sampai akhir ke Ravindra. Ravindra, kamu dengar baik-baik, bukan aku yang tidak mampu menjaga istrimu, tapi istrimu yang berlari ke arah mobil itu. Tidak ada hubungannya dengan aku. Setelah Ravindra mendengar berita Isabel ditabrak oleh mobil, otaknya juga kosong. Bahkan dia juga lupa memesan asistennya, dengan cepat meninggalkan pekerjaannya dan berjalan keluar. Nando sama sekali tidak pernah melihat direktur sepanik ini. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia punya firasat masalah ini pasti berhubungan dengan Nyonya. Dia sudah bekerja begitu lama dengan direktur, dan yang bisa membuat direktur seanak ini hanyalah masalah Nyonya. Nando segera berkata, rapat dihentikan, tunggu kabar selanjutnya. Selesai berkata ucapan itu, Nando juga dengan cepat berjalan keluar. Ravindra sama sekali tidak menunggu Nando mengejarnya. Dia sendiri menyetir mobil dengan terburu-buru bergerak ke arah rumah sakit yang dikatakan oleh Raisa. Saat itu Ravindra juga tidak mengerti mengapa dirinya bisa sepanik itu. Tetapi setelah dia mendengar Isabel mengalami masalah, dia pertama kalinya tidak mempedulikan apakah anaknya ada bahaya, melainkan dia sedang mengkhawatirkan kondisi Isabel. Apakah Isabel sedang dalam bahaya? Isabel terbaring di kasur rumah sakit. Lengannya masih digantung kantong infus. Nyonya Presiden duduk di samping dengan tidak henti-hentinya berkata, benar-benar sangat berterima kasih padamu. Kalau tidak ada kamu, maka aku tidak apa-apa. Kalaupun bukan kamu yang berdiri di situ, aku juga akan tetap menolong orang itu. Wajah Isabel sedikit pucat, tetapi dia malah menghibur Nyonya Presiden. Saat ini Raisa juga membawa Bon dan berjalan masuk. Raisa tidak mengenal Nyonya Presiden itu, jadi dia juga tidak mempedulikan perasaan Nyonya Presiden itu. Dia berkata, kamu berkata dengan sangat mudah, apakah kamu tahu hari ini betapa bahayanya kamu? Kalau supir ceroboh itu menabrak perutmu dan bukan kakimu, apakah kamu merasa anak ini masih selamat? Raisa, Isabel takut ucapan Raisa
bisa membuat Nyonya Presiden tidak senang. Jadi dia dengan cepat menggunakan tangan lainnya untuk menarik baju Raisa dan menggoyangnya. Dan di saat ini juga tiba-tiba ada satu orang yang masuk ke kamar dengan cepat seperti angin. Di dalam pandangannya hanya ada Isabel, membuat sebuah panah bergerak kemari, menarik tangan Isabel dan bertanya berkali-kali, "Kamu? Apakah kamu ada bahaya?" Mata panjang Ravindra juga dipenuhi oleh kekhawatiran dan tidak aman. Bahkan kedua orang yang berdiri di samping juga tidak disadarinya. "Aku tidak apa-apa." Isabel memberi satu tatapan ke Ravindra, menyuruhnya untuk melihat ke samping. "Lihat ke samping, ada Nyonya Presiden." Ravindra mengira Isabel menyuruhnya untuk melihat perut, jadi dia juga langsung menempelkan wajahnya ke perut Isabel. Kemudian setelah mendengar untuk sesaat, dia dengan bingung berkata, "Perutmu tidak ada suara?" Raisa dengan pusing juga berbalik badan. Kelihatannya Direktur Ravindra yang selalu hebat juga ada saat dimana dia sangat cacat. Di saat ini Nyonya Presiden yang berdiri di samping juga sudah mengerti semuanya. Kedua orang ini sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kalau Ravindra bukan bersungguh-sungguh mengkhawatirkan Isabel, maka dia juga tidak akan melakukan gerakan yang kekanak-kanakan itu. Nyonya Presiden dengan ringan membersihkan tenggorokannya. Saat ini Ravindra baru sadar bahwa ada orang di sampingnya. Dia memutar kepala. Sejenak dia juga terkejut dan menjerit, "Nyonya Presiden, bagaimana kamu bisa berada di sini?" Nyonya Presiden dengan muka canggung berkata, "Orang yang diselamatkan oleh Nyonya Isabel adalah aku. Maaf, semua ini juga karena kecerobohan aku dan membuat Nyonya Isabel dalam bahaya." Ravindra sama sekali tidak terpikirkan bahwa karena Isabel menolong Nyonya Presiden, dia baru bisa tertabrak oleh mobil. "Nyonya Presiden, jangan terlalu bersalah. Bisa secara kebetulan menolong Nyonya adalah jodoh kita. Tidak tahu apakah Nyonya ada terluka. Apakah perlu diperiksa oleh dokter?" Ravindra dengan sopan menjawab, sama sekali tidak mengharapkan ada balasan apapun. Sikap Ravindra membuat Nyonya Presiden sangat puas dengannya. "Aku tidak apa-apa, kalian berbincang saja. Kalau ada keperluan apapun langsung mengabariku saja." Nyonya Presiden menyadari dari sewaktu Ravindra masuk ke kamar sampai sekarang dia tetap menggenggam tangan Isabel. Matanya juga terlintas perasaan puas. Kemudian dia juga berkata, "Aku pulang dulu." Ravindra segera ingin mengantar Nyonya Presiden pulang, tetapi dihentikan oleh Nyonya Presiden dan digantikan oleh Nando. Di saat ini Raisa juga sudah mulai mengerti. Sepertinya tante kaya yang diselamatkan oleh Isabel itu bukan orang biasa. Raisa melihat Ravindra dan Isabel dengan pandangan tidak biasa. Sejenak dia juga mempunyai lebih banyak pertanyaan lagi. Tetapi Raisa tahu pertanyaan apa yang patut ditanyakannya dan yang tidak patut ditanyakannya. Tidak peduli hubungan antar Isabel dan Ravindra itu seperti apa, semua itu juga bukan masalahnya. Kemudian Ravindra mengangkat kepalanya melihat Raisa dan berkata, "Direktur Raisa, hari ini sangat berterima kasih kepadamu karena telah menjaga Isabel." "Baiklah, aku sudah bersyukur karena kamu tidak menyalahkanku. Kalau berterima kasih, aku tidak berani menerima. Kalian ingin berbincang-bincang, aku juga pulang dulu. Kalau ada perlu apa telepon saja langsung." Setelah Raisa selesai berkata ucapan ini ke Ravindra, dia juga menganggukkan kepalanya ke arah Isabel dan mengambil tasnya berjalan keluar. Tunggu saat kamar ini hanya tersisa mereka berdua. Isabel baru menyadari bahwa selama ini Ravindra terus menggenggam tangannya. Isabel mengepalkan tangannya dan menariknya keluar. Pandangan Ravindra juga terjatuh ke arah tangannya. Mengapa dia selalu begitu menghindari dirinya? Nyonya Presiden terhadap aku. Sebelum Isabel selesai mengatakan ucapannya, dia juga sudah dihentikan oleh Ravindra. "Siapa yang membiarkanmu berbuat begitu?" Isabel dengan bingung mengangkat kepalanya. Dengan cepat dia juga melihat sepasang mata yang penuh dengan marah. Mengapa dirinya begitu emosi? Dia berbuat begitu walaupun ada sedikit bahaya, tetapi bukankah akhirnya dia
bahwa Nyonya Presiden bisa membalas budi padanya. Hanya saja dengan adanya bantuan dari Nyonya Presiden, maka Presiden, betul juga, dia begitu marah pasti karena anaknya yang hampir terlibat dalam bahaya. Maka dari itu dia begitu emosi melihatnya. Iya, bagaimana dia bisa lupa? Ravindra tahu keluarga kita darah semuanya juga sangat mempedulikan anak yang di dalam perutnya ini. Maaf, Isabel menurunkan pandangannya. Hati Ravindra mulai sakit, tetapi dia malah tidak sempat melihat pandangannya. Beberapa hari ini kamu tidak boleh kemana-mana, istirahat baik-baik di rumah sakit. Sewaktu Ravindra melihat Isabel menurunkan matanya, api di dalam hatinya juga tidak tertahan lagi dan mulai terbakar. Tuhan juga tahu, sewaktu dia mendengar Isabel ditabrak oleh mobil, sejenak hatinya juga mulai merasa kosong. Dia sama sekali tidak pernah bertingkah tidak bertanggung jawab seperti ini di depan karyawannya. Dia sangat marah kepada Isabel karena dia sama sekali tidak mempedulikan tubuhnya dan keamanannya. Masalah mengambil hati Presiden dan Nyonya ada, dia sudah cukup. Untuk apa Isabel mengkhawatirkan hal ini? Isabel melihat Ravindra benar-benar sangat marah. Dia juga tidak berani bersuara lagi. Awalnya Ravindra masih ingin berkata sesuatu, tetapi sewaktu dia melihat mata Isabel yang begitu kasihan, dia juga tidak sanggup berbicara lagi. Di saat ini Nando sudah mengetuk pintu dan berjalan masuk. Direktur, Nyonya, katakan. Ravindra menyimpan pandangannya, berbalik membelakangi Isabel, bertanya pada Nando, apa yang dikatakan oleh dokter? Dokter berkata Nyonya dan bayinya tidak ada masalah. Supir ceroboh hanya menabrak kaki Nyonya, sama sekali tidak melukai bagian perut Nyonya. Nando dengan singkat menjawab pertanyaannya. Yang menabrak Nyonya adalah orang yang ingin mencari partner kerja sama anak perusahaan kita. Oh, perusahaan mana? Mata Ravindra seperti menyembunyikan badai besar. Hampir saja melukai wanitanya, masih ingin bekerja sama dengan kita, Dara Finance Group. Green Life Biologic Corporation. Mereka adalah pabrik yang khusus menyediakan bahan baku untuk kita. Awal tahun ini mereka baru saja memenangkan proyek kita dan mengalahkan pabrik yang sudah bertahun-tahun menjadi pemasok kita. Perusahaan Green Life adalah anak perusahaan Mona Lisa Finance Group. Kekayaan perusahaan mereka adalah 20 triliun. Manajer mereka sekarang sedang berada di kota S. Dengar-dengar tujuan mereka kemari adalah pertama untuk membahas kontrak kerja sama dengan kita, Dara Finance Group. Kedua, untuk bertemu dengan direktur Finance Group keluargamu, Vincent. Nando menggunakan waktu paling singkat untuk mencari tahu semua informasi mengenai perusahaan itu. Pantas saja dia adalah asisten terhebat Ravindra. Hanya dengan ekspresi kecil Ravindra, Nando sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Vincent, mata Ravindra dengan cepat juga menyipit. Orang ini adalah orang yang mendapat juara 1 bersamanya dalam daftar pria jomblo terkaya di ruang lingkup mereka. Tidak disangka begitu cepat juga sudah bisa bertemu dengannya. Direktur Vincent sudah tahu tentang masalah luka Nyonya. Dia sudah menyuruh asistennya untuk menelpon kemari, mengatakan dia akan secara pribadi datang ke rumah sakit untuk meminta maaf. Nando lanjut berkata, Direktur Vincent sepertinya ingin berbincang detail dengan direktur. Bertemu dengan Isabel? Pandangan Ravindra mulai memberat. Tidak tahu mengapa Ravindra tidak suka membiarkan pria lain bertemu dengan Isabel, terutama adalah Vincent yang dinilai setara dengannya.